Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggota 1 Luluul Kasanah NPM 200102 0017, 2 Nufia Memunatul NPM 200102 0018, 3 Alfa Azhara Putri NPM 200102 0019. Iman kepada Allah. Pengertian iman secara bahasa Arab adalah percaya. Pengertian secara istilah, iman adalah membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Jadi pengertian iman kepada Allah adalah membenarkan dengan hati bahwa Allah ada dengan segala sifat keagungan dan kesempurnaannya, kemudian diakui dengan lisan, dan dibuktikan dengan amal perbuatan di dunia nyata. Iman seseorang bisa dikatakan bagus apabila dengan salah satunya beriman kepada Allah. Unsur iman merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan. Sifat wajib bagi Allah. 1. Sifat wujud. Kita menyadari bahwa Allah itu ada dengan cara melihat lingkungan alam sekitar. 2. Sifat qidam, artinya terdahulu. Allah adalah Sang Maha Pencipta. 3. Sifat baqo. Allah memiliki sifat kekal dan tetap ada selama-lamanya. 4. Sifat mukhalafatul lil hawadisi, artinya bahwa Allah berbeda dengan semua makhluknya dalam segala hal. 5. Sifat qiyamuhu binafsihi, yaitu Allah Maha berdiri sendiri. Iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat merupakan rukun iman yang kedua. Menurut istilah, malaikat merupakan makhluk Allah yang diciptakan dari nur atau cahaya dan bersifat gaib. Selalu taat dan patuh terhadap semua perintah Allah, serta tidak akan pernah mendustakan Allah. C. Iman kepada kitab-kitab Allah. Iman kepada kitab-kitab Allah adalah mempercayai dan meyakini sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi dan rasul yang berisi wahyu Allah untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Kitab-kitab Allah sebagai berikut. 1. Kitab Taurat. Kitab ini diturunkan kepada Nabi Musa sebagai pedoman dan petunjuk bagi Bani Israel, sesuai firman Allah yang artinya, dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat, dan kami jadikan kitab Taurat itu petunjuk bagi Bani Israel. Dengan firman, janganlah kamu mengambil penolongan selain aku. 2. Kitab Zabur. Kitab ini diturunkan kepada Nabi Daud sebagai pedoman dan petunjuk bagi umatnya. 3. Kitab Injil. Kitab ini diturunkan kepada Nabi Isa sebagai petunjuk dan tuntunan bagi Bani Israel. 4. Kitab Al-Quran. Kitab suci Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk dijadikan penunjuk dan pedoman bagi seluruh umat manusia. Pengertian iman kepada Rasul. Iman kepada Rasul menurut bahasa Arab merupakan percaya. Secara istilah, iman kepada Rasul berarti meyakini dengan sepenuh hati bahwa Rasul itu benar-benar utusan Allah yang ditugaskan untuk membimbing umatnya ke jalan yang benar, agar selamat di dunia dan di akhirat. Ada juga sebutan ulul azmi. Ulul azmi adalah utusan Allah yang memiliki kesabaran dan ketabahan yang tinggi dalam menyampaikan risalah pada umatnya. 5 nama Nabi ulul azmi. 1. Nabi Nuh, 2. Nabi Ibrahim, 3. Nabi Musa, 4. Nabi Isa, 5. Nabi Muhammad SAW. Tugas iman kepada Rasul. 1. Menyampaikan ajaran kepada manusia dan mengajaknya ke jalan yang benar. 2. Membimbing manusia ke dalam kebaikan dan menjauhi kejahatan. 3. Membawa kabar gembira surga dan peringatan neraka. 4. Memperbaiki kondisi umat Islam. 5. Memberikan teladan yang baik. Fungsi iman kepada Rasul. 1. Bertambah iman kepada Allah SWT dengan mengetahui bahwa Rasul benar-benar manusia pilihan Allah. 2. Mau mengamalkan apa yang disampaikan para Rasul. 3. Mempercayai tugas-tugas yang dibawanya untuk disampaikan kepada umatnya. 4. Lebih mencintai dan menghormati Rasul atas perjuangannya. 5. Memperoleh teladan yang baik untuk menjalani hidup. 6. Mendapat rahmat Allah. 7. Mengerti tata cara bertauhid, beriman, berakidah, dan beribadah yang benar. 8. Tuntunan menuju jalan yang benar untuk keselamatan dunia akhirat. 9. Sebagai perantara mengenal Allah dengan segala sifat sempurnanya. 10. Dapat membedakan antara yang baik dan yang salah.
Iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir artinya mempercayai bahwa hari kiamat suatu hari akan datang, di mana seluruh alam semesta hancur dan kehidupan yang kekal akhirat akan menanti. Setelah itu, manusia akan dimintai tanggung jawab amal ibadahnya selama di dunia. Iman kepada qada dan qadar. 1. Pengertian qada. Qada secara bahasa yang berarti hukum, ketetapan, dan kehendak Allah. Semua yang terjadi berasal dari Allah, sang pemilik kehidupan. Sebelum adanya proses kehidupan, Allah sudah menuliskan apa saja yang akan terjadi, baik itu tentang kebaikan, keburukan, dan juga tentang hidup atau mati. 2. Pengertian qadar. Qadar secara bahasa diartikan sebagai sebuah ketentuan atau kepastian dari Allah. Sedangkan secara istilah, qadar berarti sebuah penentuan yang pasti dan sudah ditetapkan oleh Allah, baik sudah yang terjadi, sedang terjadi, maupun yang terjadi.